Halo, selamat malam para pemirsa. Kami dari Sindikat 3, Stemba 4. Dalam video ini kami sebagai tugas UTS OSCM, kami akan menerangkan modul-modul di UDU ya, penyebutannya end to end. Ada beberapa modul yang akan kami sampaikan di video ini. Ada purchase, ada manufacture, ada production ya atau manufacture, ada finance, ada sales, dan juga ada website. Nanti kami akan menyampaikan satu persatu modul-modul tersebut. Yang pertama kami akan sampaikan adalah modul terkait pembuatan admin dan juga account dari ODO. Kami persilakan untuk tim selanjutnya menyampaikan modul admin. Oke, halo, selamat malam. Saya di sini akan menjelaskan mengenai modul admin. Oke, pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah setelah masuk ke account atau environment kita bisa langsung ke settings. Setelah ke settings, kita bisa setup terlebih dahulu untuk company kita. Kita create new di sini, lalu kita isikan data-datanya. Dikarenakan saya sudah membuat company-nya, saya hanya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pembuatannya saja. Jadi kita bisa tuliskan nama PT kita di sini. Setelah kita masukkan nama PT, kita masukkan address-nya, lalu kalau ada NPWP bisa kita masukkan, company ID, lalu juga kita masukkan email, website, ataupun domain lainnya. Jadi company kurang lebih akan terisi seperti ini. Setelah company sudah dibuat, kita bisa langsung ke pembuatan user, based on role masing-masing. Contoh, kita bisa membuat role, kita isi dulu pertama namanya, kita isi juga email address-nya. Nah, email address di sini ini salah satu hal yang krusial juga karena ini untuk login ke sistem. Lalu kita juga di sini bisa set allowed company-nya di mana saja. Lalu juga kita set di sini dia bisa apa saja. Contoh karena dia manufaktur berarti dia hanya akan sebagai manufacturer saja. Role-nya hanya sebagai manufacturing. Setelah itu kita bisa save. Lalu apabila sudah terbuat seperti ini, maka kita bisa set untuk user tersebut untuk mendapatkan passwordnya. Kita dapat mengklik user yang kita mau, lalu kita klik gear, setelah itu kita change password. Nah, kita di sini bisa langsung ketik apa passwordnya, lalu setelah itu user dapat login. Oh ya, jangan lupa apabila membuat user baru nanti ketika setelah dibuat atau di save, kurang lebih di kolom ini akan muncul create employee. Nah, itu perlu diklik terlebih dahulu, baru setelah itu kita bisa masukkan password dan user tersebut sudah siap untuk login. Setelah kita buat user tadi, setelah itu karena perusahaan ini adalah industri manufaktur, yang pertama-tama bisa kita buat adalah produknya. Kita bisa masuk ke modul manufacturing, kita masuk, lalu klik produk, lalu kita bisa setup dan masukkan produk kita di sini. Kita masukkan seluruh informasi yang dibutuhkan, apabila sudah kita bisa langsung save. Setelah kita selesai memasukkan produk, kita bisa lanjut ke bill of materials. Bill of materials ini jadi kalau ibaratkan kita dari barang raw material untuk menjadi suatu barang jadi, nah bill of material ini yang menentukan bagaimana proses-prosesnya dan barang apa saja yang digunakan untuk mencapai barang jadi tersebut. Pertama-tama yang kita perlukan adalah create new, kita isi data produknya, kita isi produk variannya, setelah itu kita isi quantity, dikarenakan ini hanya untuk satu produk, maka kita bisa isi satu, lalu kita isi komponen-komponen dari produk yang sebelumnya sudah kita isi. Setelah bill of material sudah kita isi, maka kita lanjut ke work centers. Di work centers, kita di sini bisa memasukkan informasi-informasi seperti time efficiency-nya, capacity-nya, lalu setup time, cleanup time, lalu juga cost untuk per hour-nya. Oke, setelah dari work center, kita bisa lanjut ke pembuatan warehouse.
kita ke modul inventory sebagai admin, masuk warehouse. Nah, di sini kita bisa tentukan untuk lokasi-lokasi warehouse dari material-material yang kita punya. Bisa diklik di sini, create new, kita isi warehouse-nya, kita isi untuk shipment-nya route-nya mau seperti apa, apakah dia mau receive and store, ataukah mau receive dan store but in 2 steps. Lalu outgoing shipment-nya juga bisa dipilih, entah mau deliver atau pick dan deliver. Dan juga di sini resupply-nya bisa kita sesuaikan. Apabila di raw material mungkin kalau ibaratkan kita manufacture to resupply, maka kita klik manufacture to resupply. Tapi apabila itu tidak kita manufaktur, mungkin kita bisa buy to resupply. Oke. Setelah warehouse sudah dibuat, kita bisa lanjut ke location. Nah, di location ini adalah proses kita menentukan untuk lokasi-lokasi dari produk-produk tersebut atau produk yang telah diproses hingga sampai menjadi finished goods. Setelah location, kita juga bisa langsung ke routes. Di routes ini, nah ini kita benar-benar membuat suatu flow dari kita membeli sampai jadinya finished goods, bahkan sampai dari finished goods tersebut dikirimkan ke customer. Contoh seperti ini, kita ada routes untuk buy, lalu dilanjutkan ke raw materialnya dilanjutkan hingga sampai ke work in progress. Setelah work in progress kita masuk ke manufacture lalu kita masuk ke stock finished good, lalu setelah itu kita bisa mengirimkan finished good tersebut ke customer. Setelah setup tersebut sudah dilakukan, kita juga bisa langsung masuk ke accounting. Nah, di accounting ini kita bisa langsung lakukan import data untuk dari chart of accounts yang akan digunakan. Kita bisa menggunakan import records dari data yang telah ada sebelumnya. Setelah kita import data tersebut, kita bisa langsung lanjut ke tax yang kurang lebih juga sama. Kita hanya perlu import records-nya dan nanti akan terinput seperti ini. Setelah tax, kita juga bisa menambahkan add bank account. Nah, di sini kita bisa menginput bank account yang akan nanti kita gunakan nanti. Selain itu juga kita juga harus import journals, import records. Setelah import records, setelah itu kita bisa melakukan flow lanjutan seperti dari purchase, lalu juga ke inventory, manufacture, accounting, lalu juga sales dan lain-lainnya. Oke, untuk setup kurang lebih sudah cukup hal tersebut untuk setup dan untuk berjalannya flow dari company ini. Lalu kita bisa langsung masuk ke flow dari aplikasi Odoo ini sendiri. Mungkin kalau untuk penjelasan awalnya kita akan dimulai dari modul purchase. Untuk modul purchase ini nanti akan dijelaskan oleh tim kami yang memang menghandle untuk modul purchase ini. Thank you, Ibam, atas penjelasan di awal. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya yang menyaksikan tayangan kita pada hari ini, kita akan melihat bagaimana Odoo menangani proses transaksi di bagian pembelian atau purchase. Jadi menu ini pada dasarnya diperuntukkan untuk tim pengadaan barang dan inventory. Jadi untuk setiap pembelian raw material yang akan digunakan nantinya untuk manufacture, untuk pengolahan nantinya dan akan diterima oleh pergudangan, nantinya akan dimulai oleh menu purchasing ini. Untuk menu purchasing ini kita ada landing page terkait dashboard kita saat ini, ada transaksi apa aja yang sudah berjalan. Basically di sini ada nomor reference, vendor dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah status kolom status pada sisi paling kanan. Nah, ini akan menunjukkan bagaimana status saat ini. Untuk membuat order purchase tentunya kita bisa masuk ke bagian order, type order, kemudian kita request purchase orders, PO. Nah, di sini tentunya kita bisa akan membuat list down barang-barang apa aja yang kita akan pesan, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, di sini kita juga ada landing page di bagian semua PO yang sudah kita buat, tapi untuk membuat PO baru kita bisa masuk ke bagian new sebelah kiri, kita klik. Nah, di sini basically kita akan memulai pembuatan vendor, maaf,
pembuatan PO gitu ya. Kita akan memasukkan vendornya siapa, kemudian di bagian bawah itu ada input barang-barang yang kita ingin pesan itu apa aja. Nah, tentunya ini sangat interaktif dan memudahkan kita untuk melakukan penginputan maupun jumlah baik jenis produk yang akan kita beli maupun jumlah yang akan kita order. Nah, tentunya di sini ada juga unit price yang sudah ditentukan, yang sudah diinput oleh tim dari purchasing gitu kan ya. Nah, di sini kita bisa input satu demi satu termasuk juga dengan pajak yang berlaku gitu ya pada masing-masing barang. Nah, tentunya ini semuanya setelah dilakukan kita masukkan ke dalam finalisasi di bagian konfirmasi order. Ini kita bisa lakukan di bagian atas, yaitu bagian konfirmasi order gitu ya. Tentunya ada fitur juga di Odoo ini untuk melakukan reminder via email dan berbagai media lainnya. Nah, setelah kita melakukan konfirmasi terhadap pesanan yang kita akan lakukan, kita bisa masuk ke bagian selanjutnya, mungkin boleh dibantu di bagian order, confirm order. Nah, di sini tentunya kita akan memastikan bahwa order sudah kita lakukan dan nantinya pemesanan di sini juga ada expected arrival yang bisa di input ya di menu sebelumnya. Nah, setelah kita memasukkan di bagian ini, tentu nanti proses akan dikirimkan ke vendor yang sudah kita tara di sini. Contoh di sini ada PT kita vendor, dan kemudian nanti secara simultan paralel juga order ini nantinya akan masuk ke dalam menu dashboard pengawasan di bagian inventory. Karena nanti di sini di bagian kolom ini, bagian receive itu akan dikonfirmasi oleh tim di bagian inventory. Nah, untuk memasukkan proses selanjutnya akan dibantu oleh tim pergudangan atau inventory. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Davi. Selanjutnya akan kita lanjutkan terkait pengenalan modul inventory. Jadi modul inventory ini adalah modul yang dapat kita gunakan untuk mengatur barang-barang yang kita miliki dalam pabrik kita, dari raw material, kemudian barang-barang yang sedang diproses di work in process, dan juga barang-barang yang sudah selesai atau finished good. Jadi step ini dimulai dari receipt raw material. Jadi dari sebelumnya telah dilakukan pembelian oleh bagian purchasing, kita akan menerima informasi terkait penerimaan atau receipt note dari tim purchasing. Jadi di sini kita dapat melihat informasi material-material apa saja yang dikirimkan dari vendor, dan kita bisa mengeceknya dulu. Setelah itu kita akan melakukan tolong naik ke atas sedikit ya, melakukan validasi sehingga kita telah memastikan bahwa barang telah kita terima. Kemudian di proses selanjutnya di bagian overview kita akan masuk ke menu quality control. Jadi ini adalah menu yang berfungsi untuk memastikan bahwa barang yang kita terima telah memiliki kualitas sesuai dengan spek yang kita butuhkan, yang telah disediakan oleh vendor. Jadi di sini fungsinya adalah petugas bisa melakukan pengecekan barang. Jika barang itu diterima dalam keadaan baik, maka bisa kita lanjutkan ke menu validate. Namun jika ada kecacatan, kita bisa memilih menu return untuk mengembalikan barang. Nah, kita lanjutkan saja untuk menu validate-nya. Maka selanjutnya kita bisa melanjut ke menu storage. Jadi ketika barang telah selesai dilakukan pengecekan di QC, kita akan melakukan penyimpanan barang di dalam gudang kita. Jadi di sini juga kita akan memastikan bahwa barang-barang yang telah dicek itu tadi akan masuk ke dalam stok kita, sehingga pada proses selanjutnya, yaitu di proses manufaktur, rekan dari manufaktur dapat mengambil raw material ini sesuai dengan kuantiti yang mereka butuhkan. Selain itu nanti juga kita akan memiliki menu yaitu finished good stock. Ke bawah lagi. Ya,
itu nanti akan ada di baik. Ada di menu delivery order yang paling bawah, finish good. Nah, ini di sini adalah fungsinya ketika nantinya barang yang telah jadi itu nanti akan dilakukan pengiriman kepada customer. Biasanya menu ini akan dikeluarkan oleh dari sales untuk merequest pengeluaran barang dari inventory menuju ke customer. Seperti itu. Mungkin untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh tim manufaktur. Oke, baik. Pertama-tama kita ubah terlebih dahulu untuk akunnya. Kita kembali ke akun manufaktur. Setelah kita sampai di manufaktur, kita bisa melakukan proses manufacturing order. Kita ke manufacturing order, lalu kita buat new. Kita masukkan produk yang akan kita buat. Pertama itu frame ban. Di sini mau membuat 100. Komponennya kita ambil dari RM stock. Nah, di sini akan berubah sebelumnya. Sebelumnya itu ketika ditaruh contoh di FJ stock dia akan merah, tapi ketika komponen lokasi tersebut sesuai, maka dia akan berubah menjadi biru. Setelah itu kita confirm. Setelah kita confirm, maka di sini kita dapat melanjutkan setelah manufacturing order tersebut sudah terbuat, maka kita akan memproduksi semua barang tersebut. Kita produce. Setelah itu kita produce lagi untuk barang lainnya yang diperlukan. Kita di sini juga sama akan membuat 100. Dan kita ubah lagi komponennya, lokasi komponen. Kita confirm kembali. Kita produce kembali. Nah, setelah produk-produk yang dibutuhkan tadi sudah dibuat, maka kita dapat melakukan assembly untuk finish goods kita. Kita pilih untuk finish goods kita. Kita isi kuantitinya. Setelah kita isi, kita bisa langsung confirm. Langsung kita produce. Apabila sudah, maka kita bisa cek pada products bahwa finish goods kita sudah ada sebanyak 100 unit. Nah, dikarenakan produk sudah jadi dan sudah siap untuk dijual. Oleh karena itu, maka kita bisa lanjut untuk ke modul sales. Akan dibantu oleh tim kami, Mbak Maria. Dipersilakan, Mbak Maria. Ya, kita perlu masuk dulu ke akun sales, ya. Di modul sales ini cukup penting ya untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan ERP semacam Odoo ini, gitu ya. Jadi kita bisa klik ke sales. Jadi sales ini kan memastikan gitu ya bahwa produk dari PT kita ini dapat terjual ke customer. Jadi sebelumnya di modul ini kita bisa create terlebih dahulu customer, gitu ya. Siapa saja customer kita bisa input, klik di order, kemudian kita bisa tambahkan di situ kontak, kemudian alamat ya, karena ini akan berhubungan dengan juga termasuk email ya. Kalau alamat berkaitan dengan delivery yang akan dibantu oleh tim inventory, email itu lebih ke untuk nanti pengiriman invoice oleh tim finance gitu ya. Jadi setelah kita daftarkan customer, kita bisa mulai create sales order ya. Kita bisa klik quotation, kemudian di dalam quotation ini kita akan pilih new ya. Kemudian di new ini kita bisa put siapa customer yang akan yang memesan produk kita gitu ya. Kita bisa klik salah satunya mungkin PT Bahagia. Kemudian di
produk ya, di bagian produk di list pertama add product itu kita pilih karena di dalam modul ini kita hanya punya satu finish good, kita bisa klik finish good. Kemudian kita pastikan di other info ya, ini karena ada merah itu artinya belum ada. Nah di bawah bisa lihat warehouse-nya perlu dari finish good. Kemudian kembali lagi ke modul sebelumnya, pastikan bahwa oh ya ini 100 karena ini sudah habis ya, kemarin kita sudah habiskan di dalam pelatihan untuk membuat sales order. Ya, jadi ini hanya contoh saja. Jadi kita bisa klik di salah satu sales order yang sudah tercreate di orders, di atas orders, kemudian di order, kemudian kita bisa lihat salah satunya, kita bahagia tadi ya. Oke, ini nggak apa-apa, ini saja bisa dilihat di quantity, ya di quantity itu kita ada penjualan 1000 dan sudah terdeliver. Ya, di modul sales ini itu yang tadi disampaikan oleh tim inventory ya. Jadi kalau awalnya itu hanya quantity saja, kemudian kita pastikan tim inventory menerima, begitu kita confirm SO-nya, tim inventory akan menerima seperti perintah begitu ya dari Odo untuk membuat delivery. Nah, kemudian setelah terdelivery akan muncul di sini bahwa ini sudah delivered ya. Begitu sudah bisa delivered di sini ya 1000 juga. Kemudian kita pastikan diskon harga yang sudah ditentukan ya, karena harga di sini akan keluar dari BOM ya, ada otomatis ya cost production-nya akan tercreate, kemudian kita hanya tinggal menambahkan berapa margin yang kita mau ya di perusahaan, tentunya disetujui oleh pihak manajemen perusahaan, kemudian kita put ya di sini unitnya kan price-nya 263.300 begitu. Kemudian bisa dilihat di sini sales order sudah tercreate dan sudah terdistribute. Kemudian di dalam to invoice ya, bisa diklik di to invoice. Itu akan terlihat, bisa diklik gitu. Di sini bisa diklik. Kemudian create invoice ya. Jadi kalau sudah delivered, kita bisa create invoice dan ini akan otomatis masuk ke modul finance. Begitu. Jadi nanti setelah masuk ke finance, kita akan lihat status di orders-nya itu to be invoice. Begitu invoice sudah create, berarti fully invoice. Jadi kemudian setelah itu akan masuk ke modul finance. Silakan dilanjutkan. Terima kasih rekan-rekan. Sekarang kita akan masuk ke modul finance. Di modul finance itu ada 3 role yang sangat penting. Yang pertama adalah melakukan pembayaran atas pemesanan raw material dan ke supplier. Kemudian yang kedua melakukan proses invoicing dan yang ketiga melakukan reporting. Nah, yang pertama-tama kita asumsi tadi telah terjadi pembelian barang dari supplier, kita masuk menu vendor, kemudian menu bills. Nah, jika ada pembelian barang dari vendor, maka kita harus masuk ke salah satu bills, boleh diklik. Ya, nah ini adalah contoh yang sudah terbayarkan ya. Nah, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah kita melakukan pemeriksaan karena finance dan accounting merupakan fungsi kontrol pada perusahaan. Jadi kita harus memastikan apakah bahan-bahan baku yang dibeli itu sudah sesuai dengan policy dan prosedur dari perusahaan. Kemudian kita cek kuantitinya, kita cek juga harganya apakah sesuai dengan kontrak kesepakatan kita dengan vendor. Lalu jika semuanya sudah sesuai, maka kita klik pay. Di situ untuk pembayaran secara cash ataupun secara transfer dari bank account. Jika kita transfer dari bank account atau cash, itu jika cash boleh kita contohkan kalau bank account, kita klik di part jurnal, di samping jurnal. Ya, nanti sebenarnya di situ kita bisa pilih juga jika melalui bank account. Kemudian jika sudah diklik pay, maka kita masuk ke vendor di bagian payments.
di bagian payments. Ya, kita bisa cek di sini apakah sudah dilakukan payment. Itu ada contohnya kalau kita lakukan melalui transfer bank atau melalui cash. Boleh diklik salah satu ya. Nah, itu contohnya kalau sudah terbayarkan maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, itu untuk menu vendor atau pembayaran ke supplier. Yang kedua adalah menu pembayaran invoicing ke customer. Kita klik customer, kemudian invoice. Ya, nah, ketika ada invoice dari sales, maka yang pertama kita lakukan harus melakukan checking karena kita merupakan fungsi kontrol dari perusahaan. Boleh diklik satu, PT Bahagia boleh. Nah, di sini sebenarnya jika kita baru saja invoice itu dikirimkan, yang pertama kita lakukan selain mengecek quantity, tax, dan pricing semuanya, kita harus melakukan validasi terhadap invoice ini. Tapi karena ini merupakan contoh invoice yang sudah divalidasi, maka menu tersebut tidak terdapat pada contoh kita kali ini. Nah, pada saat setelah melakukan checking, kita validasi, kemudian kita bisa kita lakukan print and send. Print and send ini kita kirimkan invoice-nya ke customer, bisa melalui email. Di sini PT Bahagia sudah ada emailnya. Di situ sudah tertulis mohon melakukan pembayaran sebesar angka berapa, kemudian invoice-nya juga sudah di-attach. Jadi kalau menggunakan ERP ini kita tidak perlu meng-create email secara manual ke customer dan meng-attach invoice-nya. Jadi mengurangi potensi kesalahan attach atau potensi kesalahan pengiriman invoice. Boleh kita kembali ke layar berikutnya, layar sebelumnya. Nah, sesudah kita print and send, kita juga bisa klik pay. Di situ menu pay. Di situ juga kita bisa menentukan ini mau dikirimkan pembayarannya itu melalui rekening yang mana, karena pasti perusahaan punya banyak rekening. Oke, kita bisa back lagi. Oke, balik lagi ke menu customer. Jadi jika invoice sudah dikirimkan, maka kita masuk ke payments. Payments. Nah, di sini fungsinya kita untuk jadi sebelum masuk ke payment tentu kita cek apakah sudah masuk ke rekening bank atau cash-nya. Jika melalui pembayarannya melalui cash, apakah cash sudah diterima, dan jika sudah maka kita melakukan validasi juga di menu payment tersebut sehingga tercipta atau tercreate jurnal yang sesuai. Itu untuk menu pembayaran kepada customer, menu invoicing ke customer. Berikutnya adalah kita melihat role sebagai bagian reporting. Nah, di dalam menu reporting ini banyak sekali contoh report yang kita bisa lakukan. Bisa kita lihat seperti receivable aging-nya, apakah ada piutang yang belum terbayarkan, apakah ada hutang yang harus segera dibayarkan. Tapi untuk kali ini saya mau menunjukkan reporting dari profit and loss. Ya, nah jadi karena kita tadi di awal sudah meng-create chart of account dan jurnalnya, maka proses reportingnya sudah otomatis rekan-rekan sekalian, jadi tidak perlu melakukan pembuatan neraca maupun profit and loss secara manual. Kembali lagi dengan menggunakan Udo, jika semua pencatatan dan journaling settingnya dan juga chart of account-nya sudah sesuai, maka otomatis balance sheet dan juga profit and loss bisa tercreate secara otomatis. Boleh klik print. Contohnya seperti ini. Jadi bisa terlihat adanya profit sebesar 213 juta. Income-nya dan juga expense-nya. Ini adalah contoh profit and loss untuk manufacture sederhana seperti yang kami ceritakan dari tadi. Terima kasih. Selanjutnya bisa ke menu website, silahkan. Oke. Terima kasih juga rekan-rekan semua sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana ya kita melihat Bapak Ibu semua end-to-end ya proses mulai dari kita menyediakan informasi terkait produknya, pengadaan barangnya, sampai kita memanufaktur, menyimpannya informasi semua dan juga sampai kita transaksikan.
gitu. Di sini yang kita mau highlight adalah kita sudah melihat bagaimana proses ini selayaknya ERP, Odoo sudah membuat sangat mudah untuk bisa kita melakukan integrasi di semua prosesnya yang ada selama ini pemahaman kita di dalam sisi perusahaan, operasional perusahaan gitu. Nah, memasuki modul website, kita membuat suatu bisa kita bilang terobosan ya Bapak Ibu ya, bahwa bagaimana apa yang sudah disiapkan di dalam internal perusahaan juga bisa menjadi sesuatu yang kita proyeksikan keluar. Nah, sebagai referensi untuk Bapak Ibu semuanya, jika pada umumnya perusahaan-perusahaan membangun sistem di internal mereka dan mereka akhirnya membangun website, website itu mempunyai suatu limitasi. Umumnya itu limitasinya adalah informasi yang ada di website itu harus diverifikasi, diproses secara manual untuk berinteraksi dengan informasi yang ada di dalam perusahaan. Contoh paling sederhana, orang-orang yang membangun website-website jika nanti bilang, "Oh, saya punya produk ini," dia jika akhirnya ada orang tertarik, itu ada proses manual untuk mengecek availability dari barang tersebut masuk ke dalam kita. Nah, itu sebagai, suatu solusi yang akhirnya ditawarkan oleh Odoo. Nanti website yang kita akan tujukan Bapak Ibu di sini, kita bisa menunjukkan bukan hanya informasi umum website, tapi sampai dengan pembuatan toko, shop, atau e-commerce yang seringkali dilihat orang-orang dan bagaimana stoknya itu interaktif dengan kepemilikan kita. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita mulai dari halaman ini saja. Highlight-nya adalah pertama Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah website yang automatically sudah dihasilkan oleh Odoo. Gitu. Nah, banyak sekali template yang bisa ditawarkan. Kita mulai aja langsung dengan pencet tombol edit di kanan atas. Jadi tombol edit di kanan atas ini akan menunjukkan akses ke beberapa hal yang dapat kita lakukan di website Odoo ini. Gitu. Nah, yang Bapak Ibu lihat, oh ada tulisan, ada tombol seperti get started, itu semua dimulai dengan adanya kategori-kategori. Gitu. Jadi kategori-kategori ini ada mulai dari intro, ada pembuatan kolom Bapak Ibu seperti di website-website yang menunjukkan, oh produk kita apa saja, visi kita apa saja, kontennya itu bisa diberikan, image-nya, people-nya, misalkan yang Bapak Ibu suka lihat-lihat orang menunjukkan CEO-nya siapa, direkturnya siapa saja, itu bisa dengan mudah dimunculkan sekarang. Foto-fotonya jangan khawatir, dia juga bisa sudah integrasi dengan AI untuk memberikan rekomendasi ataupun nanti dengan foto-foto yang Bapak Ibu siapkan sendiri. Nah, ini pilihannya banyak sekali Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu explore juga. Di tahap ini kita mau menunjukkan aja sekilas bahwa jika kita meng-double klik Bapak Ibu di tulisan kita yang di tengah, jadi kita balik ke halaman websitenya, untuk editnya sangat mudah Bapak Ibu, itu bisa melihat ada tulisan kita, tinggal double klik, tinggal diganti. Jadi misalnya contoh kita ini, kita misalnya bilang, oh kita mau ganti jadi kitanya tanpa titik. Bisa kita coba nih Bapak Ibu, kitanya kita hilangin tanpa titik. Udah, sesederhana itu dan inilah semua cara untuk mengedit website Bapak Ibu. Tulisan get started-nya, Bapak Ibu tidak suka, double klik aja tulisan get started-nya gitu. Tinggal diganti, misalnya ingin jadi bahasa Indonesia, kita bilang mulai sekarang. Gitu. Nah, segitu mudahnya tanpa coding karena sekarang konsepnya sudah kita bilangnya drag and drop. Tinggal masukkan dan semuanya codingnya akan tersesuaikan di back-end-nya dan Bapak Ibu hanya berpikir terkait visualnya. Oke, kita sudah cocok dengan hasilnya, kita pencet save saja Bapak Ibu di kanan atas. Tuh. Nah, kita masuk ke bagian untuk shop-nya Bapak Ibu. Jadi kalau kita pencet shop, nah, shop ini, Bapak Ibu bisa lihat nih, produk yang tadi kita sudah siapkan, itu sudah terintegrasikan di sini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada yang tulisannya itu unpublished di sini. Nah, di sini kita sebagai editor, itu melihat keseluruhan dari semua barang-barang yang bisa ditawarkan berdasarkan inventorinya kita. Sehingga tantangan dari kita, oh kita harus mendaftarkan dulu barang kita, melihat apa yang bisa dijual, itu tidak ada di Odoo Bapak Ibu. Pilihannya tinggal barang yang jadi itu sifatnya publish, yaitu ditunjukkan kepada publik ataupun unpublish gitu. Nah, gambar-gambarnya juga yang Bapak Ibu lihat di sini itu tinggal upload saja foto dari produknya Bapak Ibu semuanya. Nah, proses publish sama unpublish ini kita bisa dengan mudah lakukan. Kalau Bapak bisa bantu klik kita mobil mainan tipe rendah, kita klik saja. Gitu. Di sini, di kanan atas ada tulisan publish dengan warnanya hijau seperti dengan pilihan untuk bisa dinyala-matikan. Nah, kalau misalkan kita pencet sekali saja itu dan dia mati, itu nanti dia akan berubah menjadi unpublish di halaman sebelumnya. Tetapi kalau kita jadikan publish, itu akan menjadi nyala kembali. Gitu. Nggak apa-apa kita stay di halaman ini terlebih dahulu saja, kita bisa mencet edit juga. Jadi halaman yang mungkin Bapak Ibu lihat seperti Tokopedia atau lain-lain, bisa sekarang dilakukan hanya juga sama prinsipnya drag and drop.
gitu. Nah, karena sisi kanannya kurang lebih sama, aku juga kasih contoh aja, kita bisa mengganti gambarnya dengan mudah. Bisa tinggal double klik saja gambarnya itu, double klik di edit. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih. Bapak Ibu mau masukin gambar apa? Mau logonya Bapak Ibu, mau gambarnya Bapak Ibu. Ini adalah foto memang dari produknya kami yang kami masukkan juga. Jadi personalisasinya itu benar-benar ada di tangan Bapak Ibu juga ketika menggunakan Udu. Nggak apa-apa, ini kita close saja. Gitu. Kita close. Nah, juga untuk semua interaksi-interaksi yang ada di halaman ini. Dan juga semuanya sudah integrated, Bapak Ibu sudah terhubung, sudah ada kerjasamanya jika akhirnya pengen diberikan link-link untuk dia masuk, baik ke halaman Facebook, kepada X, kepada LinkedIn, semuanya sudah dia jadikan opsi di Udu. Sudah sangat well integrated, Bapak Ibu hanya butuh Udu untuk bisa melakukan semuanya. Gitu. Sekian sebenarnya untuk kegiatan yang kita mau tunjukkan di website. Gitu. Dengan kita sampai di modul website itu juga menandakan ujung dari proses kita menceritakan tidak hanya Udu itu menolong ya Bapak Ibu ya di proses yang sudah berjalan operasional sehari-hari, tapi juga menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan untuk langsung go to business baik yang secara online juga gitu. Oke. Nah, dengan itu melalui simulasi end-to-end penggunaan Udu tersebut, mulai dari proses procurement, inventory, sales hingga pembuatan website, sebagai kanal distribusi Bapak Ibu kami semakin memahami bagaimana ERP sebagai Udu mampu menyatukan berbagai fungsi dalam supply chain secara terintegrasi. Pembelajaran ini menunjukkan bahwa Udu tidak hanya mempermudah alur operasional, tapi juga meningkatkan visibilitas, akurasi data, dan efisiensi pengambilan keputusan di seluruh rantai pasok atau supply chain. Dengan sistem yang modular dan juga user-friendly, Udu tentunya menjadi contoh konkret bagaimana ERP dapat menjadi fondasi digitalisasi supply chain yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa mendukung Uduers untuk bisa senantiasa bertumbuh memperkuat supply chain di industri masing-masing, terutama melalui Udu. Kami dari Sindikat 3 mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk semua semangat yang diberikan juga dalam mengembangkan Udu. Dari kami izin pamit, terima kasih sekali lagi.